Ya, oke. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa jelas terdengar? Selamat malam Pak. Bisa Pak? Ya, oke. Pada malam hari ini kita bertemu lagi ya di mata kuliah MKE, Mesin Konversi Energi. Jadi ada beberapa hal atau poin yang akan kita coba bahas secara bersama atau nanti jika ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan bisa mengaktifkan on mic-nya atau menuliskan di kolom chat. Nah, eh, yang berikutnya adalah tampilan share screen-nya sudah keluar di layar. Sudah Pak. Ya. Nah, ini adalah merupakan gambar ilustrasi ya, atau semacam gambar eh, contoh yang dilakukan oleh suatu mesin ketika mesin itu melakukan pengkonversian energi. Jadi ada energi yang dirubah untuk menghasilkan energi yang berbeda. Ilustrasinya seperti ini, ada namanya mesin apa, gas turbin ya, gas turbin work engine. Secara desain atau secara umum, struktur dari mesin tersebut seperti ini. Ada udara yang masuk lalu dikompresikan, ada proses pembakaran. Nah, di proses pembakaran inilah terjadi eh, pengubahan energi. Ada energi dari yang didapatkan dari bahan bakar bercampur dengan udara, kemudian terjadilah proses pembakaran yang menghasilkan panas, dan panasnya itu mampu meningkatkan nilai tekanan. Nah, tekanan inilah yang nanti dipergunakan misalkan kalau di eh, pesawat, pesawat terbang atau eh, sebagai eh, propulsi ya. Ini bisa memberikan gaya dorong yang cukup besar. Itu adalah proses pengkonversian atau pengubahan energi yang dilakukan oleh eh, turbin gas. Nah, di bagian yang berikutnya untuk turbin gas seperti ini, eh, skema awalnya atau tampilan yang ditampilkan, ada udara yang masuk bersamaan dengan tekanan atmosfer, kemudian dilakukan proses kompresi untuk memampatkan udara tersebut supaya tekanannya menjadi eh, meningkat. Lalu selanjutnya dialirkan ke dalam combustion chamber. Di combustion chamber atau ruang pembakaran inilah terjadinya proses, tadi ada proses pembakaran ya, pembakaran dengan bahan bakar yang dipergunakan, sehingga bahan bakar tersebut mengeluarkan energi, ada energi panas dan meningkatkan nilai tekanan. Tekanan inilah yang dipergunakan lagi untuk bisa memutarkan bilah turbin. Jadi banyak eh, hal yang dirubah ya, dikonversikan dari udara yang masuk lalu dimampatkan, kemudian dilakukan pembakaran, pembakaran meningkatkan tekanan dan menaikkan suhu, suhu tersebut memberikan tekanan yang besar,
untuk keluar di saluran keluarnya yang dapat memutar turbin dan turbin terhubung dengan generator. Generator inilah yang di bagian akhirnya menghasilkan energi listrik. Jadi bisa dibayangkan ada beberapa tahapan yang dikonversikan atau dirubah sehingga bisa menghasilkan energi yang diinginkan adalah menghasilkan energi listrik. Nah, untuk turbin gas adalah mesin konversi energi yang mengubah energi kimia. Yang dimaksud dengan energi kimia adalah energi yang didapatkan dari bahan bakar. Dari bahan bakar menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran yang terjadi pada putaran poros. Kemudian energi mekanik ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Di bagian akhirnya ada menghasilkan energi listrik atau menggerakkan pesawat terbang, dan bisa juga ada pemanfaatannya untuk propulsi kapal laut. Jadi pendorong di bagian kapal lautnya itu menggunakan turbin gas supaya kapalnya bisa bergerak atau melaju ke depan. Nah, untuk tampilan share screen-nya stabil ya, bisa jelas terlihat ya. Bisa Bisa terlihat, terlihat Pak. ya. Ya. Bisa, Pak. Jadi yang berikutnya ini merupakan gambar grafik hubungan antara nilai pressure, tekanan dengan volume. Ada tekanan dan volume. Tekanan ini ditimbulkan karena adanya kompresor, sehingga dengan penggunaan pengkompresian udara, di sini ada air fresh ya, udara, maka tekanannya mengalami peningkatan, lalu disalurkan ke ruang bakar untuk meningkatkan tekanan pada tekanan konstan dan menaikkan nilai volume. Jadi kalau diartikan, turbin gas bekerja berdasarkan siklus Brayton. Jadi nanti bisa diingat ya, bagaimana siklus yang terjadi pada turbin gas. Turbin gas ini menggunakan siklus Brayton yang terdiri dari 4 langkah atau 4 tahapan ya. Nanti ada 4 langkah. Ini ada tahapan 1, 2, 3, dan 4. Untuk tahap satu ini yang terjadi adalah proses kompresi. Proses kompresi ini bisa dilihat ya, ini ada kompresor. Udara dari kompresor dihisap dan dikompresi oleh kompresor menjadi udara bertekanan tinggi. Ini air fresh, jadi udara masuk. Jadi dari 1 ke 2. Ini dari 1 menuju 2 ya. 1 ke 2 ini adalah kerja yang ada pada kompresor. Udara dihisap dan selanjutnya dikompresi menggunakan kompresor menjadi udara yang memiliki tekanan tinggi. Jadi kalau bisa dilihat, dikatakan tekanan tinggi ya nilai P-nya ya, nilai pressure-nya yang awalnya rendah, kemudian naik, meningkat, 1 ke 2. Lalu di bagian berikutnya adalah proses pembakaran. Untuk proses pembakaran dari 2 ke 3. Ini dari 2 ke 3. Jadi di bagian ini ada combustion chamber. Nah, ini adalah proses pembakaran. Pembakaran terjadi menyebabkan udara bertekanan tinggi dicampur dengan
bahan bakar, campur dengan bahan bakar, lalu terjadilah pembakaran di ruang bakar tersebut. Proses pembakaran ini menghasilkan panas atau yang biasa dikenal tadi ada Ki ya, nilai Kiat ya. Kiat itu artinya ya penambahan atau peningkatan nilai panas. Heat flux-nya mengalami peningkatan. Ini ada heat flux ya atau apa panasnya meningkat dengan tekanannya kondisinya tinggi. Jadi tekanannya di bagian ini dari 2 ke 3 itu ya pada tekanan tinggi maksimal ya. Tetapi yang terjadi adalah volumenya mengalami penambahan. Jadi dari 2 menuju 3 ya. 2 menuju 3 ini volumenya bertambah. Lalu yang berikutnya setelah proses pembakaran yang selanjutnya adalah ekspansi. Ekspansi gas panas dialirkan ke turbin. Jadi dari yang hasil pembakaran ini dimasukkan ke turbin, dialirkan ke turbin di mana sudu eh, mengembang dan mendorong ya sudu-sudu turbin untuk berputar. Ekspansi, dikatakan ekspansi 3 ke 4. Jadi kalau ditarik garisnya, volumenya mengalami penambahan. Jadi volumenya bertambah ya dari 3 ke 4. Inilah yang dimaksud dengan ekspansinya. Jadi ada proses ekspansi. Jadi ekspansi itu yang dimaksud dengan ekspansi volumenya bertambah. Mengembang, volumenya mengembang dan mendorong sudu-sudu turbin untuk berputar. Rotasi turbin inilah yang menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik itu ya energi gerak, jadi turbinnya berputar. Dan yang selanjutnya pembuangan. Pembuangan itu ya di bagian ini setelah eh, gas panas tersebut mengenai sudu-sudu turbin mengalami putaran yang tinggi, lalu ada saluran exhaust gas. Saluran ini saluran pembuangan. Jadi ini dibuang gas buang yang telah mengembang dan mendingin dikeluarkan dari turbin menuju atmosfer. Ya. Dari 4 ke 1. Jadi dari siklusnya dari nomor 4 menuju ke 1. Jadi setelah mengembang volumenya mengembang, lalu karena di bagian 4 ke 1 itu volumenya berubah menjadi volume gasnya ya, gas tersebut menjadi berkurang lagi, mengecil, dan seterusnya. Siklus ini terjadi secara kontinu. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai berapa kali terjadinya siklus selama turbin gas tersebut dipergunakan. Jadi kalau misalnya menggunakan turbin gas ini selama 1 jam, ya berarti siklus 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1 itu akan terjadi terus secara kontinu selama 1 jam. Pressure dan volume itu adalah siklus Brayton ya. Jadi nanti bisa diingat dengan mudah. Yang terjadi pada turbin gas adalah adanya siklus Brayton. Nanti grafiknya seperti ini. Dan ilustrasi dari
mesin yang melakukan konversi energi tersebut terdiri dari bagian ada kompresor, kemudian ada combustion chamber, dan lalu ada turbin. Ini adalah mesin yang berfungsi sebagai mesin pengubah energi. Ya, lalu yang berikutnya adalah siklus Brayton ideal pada turbin gas. Nah, secara secara ideal ya, ini kita mengasumsikan secara ideal siklus Brayton. Jadi kalau tadi ini siklus Brayton, ini diasumsikan siklus Brayton idealnya itu ini sama seperti yang tadi, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian hubungan antara nilai perubahan temperatur dengan nilai S ya, nilai entalpinya. Siklus Brayton ideal adalah model teoritis yang menggambarkan, ini model teoritis ya, model teoritis. Teoritis itu apa yang dimaksud dengan teoritis ya, secara teori. Secara teori seperti itu. Jadi kondisinya diasumsikan, kondisinya adalah ideal. Ideal itu ya sesuai dengan teorinya. Tetapi aktualnya nanti akan berbeda. Ini secara teorinya, kalau misalnya bagaimana grafik antara siklus Brayton ideal dengan kondisi aktual, nanti ada perbedaan. Nanti kita akan bisa lihat di slide berikutnya. Yang diceritakan di bagian ini kita akan bahas secara perlahan, satu persatu. Secara teori itu, siklus Brayton ini menjelaskan atau menggambarkan cara mesin turbin gas secara termodinamika yang terdiri dari 4 proses. Yang pertama ada tahapan kompresi isentropik. Udara atmosfer dihisap ke dalam atmosfer dan ditekan hingga mencapai tekanan yang lebih tinggi. Proses ini terjadi secara isentropik, artinya tidak ada perpindahan panas ke lingkungan. Nah, ini yang dimaksud dengan kondisi ideal ya. Jadi tidak ada perpindahan panas ke lingkungan secara teori. Tetapi aktualnya secara real atau nyatanya itu ada pasti ada perpindahan panas ke lingkungan walaupun dengan kondisi yang heatnya yang berpindah kecil ya, tetapi aktualnya seperti itu. Tapi secara teoritis, kalau secara ideal itu diasumsikan. Jadi kalau misalnya ketika mendengar ada kata ideal atau teoritis, ini adalah menganggap asumsinya itu secara ideal atau secara teoritis. Asumsinya tidak ada perpindahan panas ke lingkungan. Tekanan udara yang meningkat inilah yang menghasilkan kenaikan temperatur. Lalu yang berikutnya penambahan panas. Udara bertekanan tinggi dari kompresor kemudian dialirkan ke ruang bakar. Di sini udara dicampur dengan bahan bakar dan dibakar. Proses pembakaran ini menghasilkan panas yang nanti ditambahkan ke udara, meningkatnya temperatur secara signifikan. Ekspansi isentropik, udara panas dan bertekanan tinggi dari ruang bakar dialirkan ke turbin. Di dalam turbin, udara mengembang dan mendorong bilah turbin, menghasilkan kerja. Proses ini juga disebut
secara isentropik tanpa perpindahan panas ke lingkungan. Jadi banyak asumsi lagi. Pada kondisi ini, kondisi turbin ideal, ini ada asumsi bahwa tanpa perpindahan panas ke lingkungan. Jadi panas tersebut tidak berpindah ke lingkungan pada saat terjadinya ekspansi isentropik. Nah, untuk ekspansi isentropik itu terjadi dari siklus dari 3 ke 4 ya. Dari 3 ke 4 ini itu ada ekspansi isentropik dengan asumsi tanpa perpindahan panasnya itu tidak ke lingkungan. Lalu yang selanjutnya, penolakan panas atau pembuangan udara yang telah mengembang dan memiliki temperatur yang lebih rendah kemudian dialirkan keluar dari turbin dari 4 ke 1. Jadi dari 4 atau siklusnya itu dari 4 ke 1 lagi, nanti dari bagian ini ke 1, dialirkan keluar dari turbin. Pada siklus Brayton ideal udara dibuang ke atmosfer, jadi terbuanglah ke luar. Ini di bagian ini ada pembuangannya ya ke lingkungan. Proses ini terjadi pada tekanan konstan dan disebut penolakan atau pembuangan panas. Panas yang dari hasil pembakaran dari combustion ini dibuang ke lingkungan, ke atmosfer. Jadi kondisinya 4 ke 1 dengan kondisi terjadi pada tekanan yang konstan. Tekanannya adalah konstan. Nah, lalu yang berikutnya siklus Brayton ideal pada turbin gas merupakan faktor atau model yang disederhanakan. Ada beberapa hal yang tidak diperhitungkan. Jadi pada saat membaca atau menggunakan siklus Brayton ideal ya, ideal atau sama aja dengan siklus Brayton secara teori, itu ada beberapa faktor yang disederhanakan dan tidak diperhitungkan. Yang pertama, asumsi kehilangan gesekan atau dalam prakteknya itu seperti hilangnya energi karena gesekan di dalam kompresor, turbin, dan komponen lainnya ini tidak diperhitungkan atau tidak dihitung di dalam grafik tadi. Jadi diasumsikan kondisinya adalah ideal. Ideal itu ya artinya tidak ada kehilangan gesekan. Lalu yang berikutnya ketidaksempurnaan pembakaran. Ketidaksempurnaan pembakaran itu ya bisa diartikan pembakaran tak sempurna. Dia diasumsikan sehingga diasumsikan pada saat Brayton ideal ini terjadilah pembakaran yang sempurna. Jadi dia asumsinya itu terjadi pembakaran sempurna. Nah, apa yang dimaksud dengan pembakaran sempurna? Yang dimaksud dengan pembakaran sempurna ketika bahan bakar tersebut dipergunakan untuk menjadi bahan bakar, maka bahan bakar itu habis semuanya terbakar ya, habis 100% semuanya terbakar bersamaan dengan proses pembakaran. Jadi tidak ada bahan bakar, misalnya bahan bakarnya menggunakan gas LPG ya atau menggunakan liquid bahan bakar minyak, semuanya habis terbakar. Itu adalah pembakaran sempurna.
Sehingga di bagian ini, ketika terjadi pembakaran tak sempurna atau pembakaran yang masih menyisakan bahan bakar itu, ya diasumsikan itu tidak eh, diperhitungkan di teorinya siklus Brayton ideal, sehingga menghasilkan gas buang yang mengandung produk sampingan pembakaran yang tidak terbakar. Jadi diasumsikan pembakarannya itu selalu sempurna. Inilah ya teori dari Brayton ideal. Lalu ketidaksempurnaan isentropik, proses kompresi dan ekspansi dalam turbin gas tidak selalu isentropik, sehingga terjadi perpindahan panas ke lingkungan. Nah, ini yang tadi dimaksud, diasumsikan bahwa tidak terjadi perpindahan panas. Aktualnya, yang sebenarnya, yang sesungguhnya itu pasti ada perpindahan panas dari lingkungan ke sistem gas, turbin gas, dan dari turbin gas ke lingkungan itu ada panas yang berpindah. Ya. Tetapi di bagian siklus Brayton ideal ini diasumsikan tidak eh, terjadi perpindahan panas ke lingkungan. Jadi seolah-olah ya kondisinya eh, terisolasi antara lingkungan dengan sistem turbin gas tersebut. Nah, lalu yang berikutnya, bagaimana dengan aktual? Untuk siklus aktual, turbin gas merupakan sama yang tadi kalau ideal dengan aktual itu merupakan juga siklus termodinamika yang mendasarinya. Kemudian siklus ini menggambarkan proses konversi energi yang terjadi pada fluida kerjanya berupa fluida gas di dalam turbin gas. Perbedaan siklus turbin gas dengan siklus Brayton ideal. Untuk siklus turbin gas berbeda dengan siklus Brayton ideal yang memperhitungkan beberapa faktor yang ada dalam siklus ideal, seperti yang pertama itu ada ketidaksempurnaan kinerja ya atau kemampuan dari kompresor dan turbin, panas yang hilang, kehilangan panas juga ini diperhitungkan ya. Ya, ini 10 menit lagi nanti kita masuk lagi ya, tapi saya akan kirim link baru lagi untuk bisa masuk ke virtual Zoom-nya ya. Suaranya jelas terdengar ya? Ya Pak, jelas Pak. Ya, kehilangan panas. Lalu yang berikutnya adalah eh, pendinginan secara internal. Oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Belum ada Pak. Ya. Nah, Pak, belum ada Pak. ya. Lalu yang di bagian berikutnya nanti eh, saya akan coba kirim ya link untuk virtual Zoom-nya.
Ya, nanti kalau misalnya virtual Zoom-nya terputus, nanti masuk di link yang berikutnya ya yang tadi dikirim. Nah, 1, 2, 3 memperhitungkan beberapa faktor yang tidak ada dalam siklus: ketidaksempurnaan kompresor dan turbin, kehilangan panas, lalu pendinginan secara internal. Lalu yang berikutnya faktor-faktor yang terjadi pada siklus aktual. Faktor yang disebutkan ketidaksempurnaan kompresor dan turbin, hilangnya panas dan pendinginan internal dapat memberikan pengaruh kinerja turbin gas secara signifikan. Jadi pada saat terjadinya ketidaksempurnaan kompresor, turbin, panas yang hilang, dan pendinginan internal ini bisa memberikan pengaruh kinerja turbin secara signifikan. Kemudian yang berikutnya efisiensi untuk thermal, aktual turbin gas umumnya lebih rendah daripada siklus Brayton ideal karena adanya kehilangan energi. Untuk daya yang dihasilkan turbin gas juga lebih rendah daripada turbin gas ideal karena disebabkan hilangnya energi. Dan di bagian selanjutnya, suhu di dalam turbin gas secara aktual ya umumnya lebih rendah daripada turbin gas ideal karena pendinginan internal. Nah, jadi bisa diambil perbedaan antara ideal dan aktual. Jadi kalau secara aktual itu pasti nilainya lebih rendah ya, entah itu dalam hal daya maupun dalam hal efisiensi lebih rendah, tapi secara teoritis atau secara ideal nilainya memang lebih tinggi. Itu secara teori ya, ideal itu secara teori idealnya lebih tinggi, tapi secara nyatanya, secara aktual yang ada di eh, sesungguhnya atau di lapangannya atau di kondisi nyatanya itu ya nilainya tidak akan sama persis dengan kondisi yang ideal tersebut. Karena ada beberapa hal. Yang pertama dipengaruhi oleh ketidaksempurnaan kompresor dan turbin, ada panas yang hilang, tadi ada panas yang terbuang ke lingkungan, kemudian ada juga panas eh, yang dari lingkungan, suhu lingkungan masuk ke sistem gas turbin tersebut, dan proses terjadinya pendinginan internal. Ini adalah hal-hal yang memberikan pengaruh terhadap siklus secara aktualnya yang menyebabkan nilai efisiensinya menjadi rendah, daya menjadi rendah, dan temperatur yang dihasilkan juga mengalami penurunan lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi yang ideal. Nah, lalu yang berikutnya jika digambarkan tahapan siklus aktual ya. Kalau tadi ideal, ini kondisinya aktual. Aktual itu ya bisa diartikan, kalau diartikan ya kondisi sebenarnya atau kondisi nyata ya. Kondisi nyata sebenarnya itu adalah kondisi yang uh, aktualnya. Nah, secara grafik ini bisa dilihat hubungan antara nilai T dan S ada perbedaan ya. Di bagian ini bisa dilihat ini adalah kondisi ideal dan di bawahnya adalah kondisi aktual. Untuk kondisi ideal bisa dilihat ya 1 min 2S. 1 ini dari 1 ke sini ya.
Nah, ini yang garis lurus ya. Gambarnya bisa jelas terlihat ya. Iya Pak, bisa Pak. Ya, ini adalah ideal ya, 1 ke 2S. Dari 2S ke 3S. Nah, yang warna biru ini ya. Yang warna biru ini adalah kondisinya ideal. Dari 3S ke 4S. Lurus ya. Dari 4S kembali lagi ke 1. Nah, ini kondisi yang ideal. Nah, ketika nyatanya, aktualnya, yang sesungguhnya atau sebenarnya ya garisnya itu pada saat kenaikan temperatur ya dia tidak tegak lurus. Tidak terjadi apa naik temperaturnya itu ini ya secara vertikal, tetapi ada perbedaan. Nah inilah yang tadi karena dipengaruhi oleh eh, dari 1 ke 2A ya, dari 1 ke 2A kan garisnya agak sedikit miring. Ini pertama karena dipengaruhi oleh adanya eh, kehilangan panas. Jadi di kondisi aktual ini faktor tersebut ada hilangnya panas. Nah, hilangnya panas direpresentasikan di grafik ini. Jadi panasnya itu tidak melonjak langsung vertikal ke atas, tetapi ada eh, pergeseran atau pergerakan secara perlahan naik ke samping. Lalu dari 2A ya, 2A ke 3A, 2A ke 3A ini prosesnya berbeda, tidak sama persis dengan yang ideal, dan selanjutnya dari 3A ke 4A ini juga sama. Jadi tidak lurus ya. Kalau yang lurus ini adalah kondisi yang ya oke baik, kita lanjut lagi ya ke tampilan share screen yang tadi. Untuk tampilan share screen-nya sudah keluar di layar. Sudah Pak. Ya. Sudah Pak. Nah, ini adalah yang tadi diceritakan uh, gambaran perbedaan antara kondisi ideal dan aktual ya. Kalau ideal, kalau misalnya membaca grafiknya, ketika grafiknya itu tegak lurus, banyak tegak lurus, itu adalah kondisi ideal. Aktualnya, garisnya pasti ada eh, bagian yang eh, tidak tegak lurus ya, tidak ada bagian yang miring dan ini terjadi kondisinya miring. Nah, ini adalah kondisi yang aktualnya. Hal tersebut terjadi karena yang perlu diingat disebabkan oleh tidak sempurnaan kerja dari kompresor dan turbin, ada panas yang hilang dan pendinginan secara internal di dalam sistem tersebut, siklus turbin gas tersebut ada pendinginan yang terjadi secara internal. Inilah yang dapat memberikan pengaruh kinerja turbin gas secara signifikan. Ya. Nah, secara aktual dengan ideal ya urutannya bersama, ada proses namanya kompresi itu juga terjadi, ada kompresi, kemudian ada proses pembakaran, kemudian ada proses ekspansi dan tahapan pembuangan juga ada. Yang membedakan adalah grafiknya menjadi lebih condong ya, lebih miring ke sini. Ini adalah kondisi secara aktual.
yang disebabkan tadi ada karena perbedaan kerja dari kompresor dan turbin, kemudian kemampuan dari panas, kehilangan panas ya, dan adanya pendinginan internal. Itulah yang menyebabkan grafik antara ideal dan aktual itu terjadi perbedaan. Jadi antara teori, kalau bisa diartikan ya ini teori, teori itu ya ideal versus aktualnya atau secara nyata ya, atau secara eh, sesungguhnya yang di lapangan itu atau yang kondisi sebenarnya itu seperti itu. Nah, yang terjadi di eh, sistem turbin gas, yang terjadi di sistem turbin gas itu ya kondisinya ya yang aktualnya ya seperti ini, siklusnya yang miring seperti ini ya, perubahan nilai temperatur, kenaikan temperatur, terus eh, tekanannya ini tidak P sama dengan konstan, tetapi ada perubahan nilai tekanan secara aktualnya, dan ini juga sama, P-nya konstan, tapi secara aktualnya juga eh, tekanannya mengalami perubahan. Ya, lalu yang berikutnya analisis siklus aktual turbin gas dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode. Yang pertama, secara analisis termodinamika, menghitung kinerja turbin gas. Simulasi, simulasi ini ya bisa memodelkan dengan menggunakan tools ya, tools simulasi seperti misalnya CFD, computational fluid dynamic, jadi mensimulasikan aliran fluida di sekitar turbin gas tersebut, itu bisa dilakukan. Lalu dilakukanlah pengujian secara langsung, percobaan ya, atau memasangkan alat ukur. Ini bisa dipergunakan juga untuk mengetahui siklus aktualnya atau yang terjadi secara aktual, bagaimana turbin gas tersebut berproses dari langkah 1 menuju 2, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4, 4 ke 1, dan seterusnya sampai seberapa lama turbin gas tersebut dipergunakan. Kemudian efisiensi termodinamika turbin gas. Ini ada beberapa hal yang memberikan faktor seperti rasio kompresi, perbandingan rasio kompresi, suhu pembakaran, dan efisiensi komponennya. Itu adalah nilai yang memberikan faktor untuk meningkatkan atau memberikan pengaruh terhadap efisiensi nilai termodinamika. Semakin tinggi rasio kompresi dan suhu yang dihasilkan dari proses pembakaran pada turbin gas tersebut, semakin tinggi pula efisiensi yang didapatkan. Jadi pada saat pembakarannya terjadi secara maksimal, artinya ya pembakaran sempurna, maka efisiensi yang diperoleh juga akan lebih tinggi nilainya jika dibandingkan dengan pembakaran yang terjadi secara
tidak sempurna. Nah, ada beberapa jenis yang umum sekali atau seringkali dipergunakan di turbin gas ini. Yang pertama ada dua jenis utama turbin gas, siklus terbuka dan siklus tertutup ya. Jadi ada terbuka dan tertutup. Yang membedakan ya mudahnya kalau terbuka udara yang dipergunakan pada saat turbin gas tersebut bekerja, terjadinya proses pembakaran, hasil proses pembakaran menghasilkan panas bersamaan dengan udara tersebut menjadi panas dan udara hasil pembakaran dialirkan ke atmosfer, ke lingkungan setelah digunakan. Itu adalah terbukanya. Untuk siklus tertutup menggunakan fluida kerja yang terus bersirkulasi ke dalam sistem dan tidak dibuang ke atmosfer. Itu adalah siklus tertutup. Nah, jenis turbin gas untuk siklus tertutup ini seperti ini ya. Ilustrasi, ini ilustrasi apa singkatnya ya, mudahnya. Ilustrasinya seperti ini. Turbin gas siklus tertutup adalah jenis turbin gas yang menggunakan fluida kerja terus bersirkulasi di dalam sistem. Jadi kalau yang digunakan itu adalah udara, ya udaranya ya berputar secara kontinu terus. Dari sini masuk udaranya dikompresi masuk ke ruang bakar dari turbin ini dikeluarkan lalu dialirkan lagi ya. Ini tidak dibuang ke lingkungan tetapi disambungkan lagi ke sini. Masuk lagi ke dalam kompresor. Itu adalah siklus tertutupnya. Kemudian yang berikutnya fluida kerja biasanya adalah gas, bisa digunakan gas, ada helium, CO2 ya, karbon dioksida. Udara tidak digunakan sebagai fluida kerja dalam turbin gas tertutup. Jadi udara murni ya, maksudnya udara campuran ya. Kalau udara itu kan ada campuran antara oksigen, ada nitrogen, ada gas-gas yang lain. Nah, tapi di siklus gas turbin gas tertutup ini menggunakan helium atau karbon dioksida. Jadi fluida kerjanya menggunakan helium dan karbon dioksida. Jadi tidak menggunakan udara yang bercampur dengan gas-gas yang lain. Lalu yang selanjutnya siklus turbin gas tertutup mirip dengan siklus Brayton. Jadi bisa dipahami bahwa siklus turbin gas secara tertutup, dikatakan tertutup itu karena dia tidak dibuang ke lingkungan tetapi masuk lagi ke sini. Ini sama saja dengan siklus Brayton ideal, mirip ya, mirip dengan siklus Brayton ideal. Tetapi ada beberapa perbedaan penting di hal tersebut. Pertama, fluida kerja dikompresi, dipanaskan, dan diekspansi dalam sistem tertutup. Itu yang membedakan sistemnya tertutup. Jadi yang digunakan gas helium atau karbon dioksida. Jadi yang mengalir di dalam sini ya, di dalam ini adalah helium dan atau ya helium atau karbon dioksida. Misalkan kalau menggunakan gas helium ya terus dia akan bersirkulasi secara tertutup di dalam sistem tersebut. Hal ini berarti bahwa fluida kerja tidak bersentuhan dengan lingkungan. Jadi kalau misalnya ini adalah
Ini kalau ditambahkan garisnya, garis ilustrasi ya. Ini siklusnya tertutup, keluar, dia akan masuk lagi ke sini. Dan ini adalah lingkungan, misalnya ini ilustrasinya adalah lingkungan, maka lingkungan ini tidak, fluida kerja tersebut tidak bersentuhan. Jadi tidak bersentuhan itu artinya tidak bercampur ya, atau terkontaminasi dengan udara ambien, udara di sekelilingnya, udara yang ada di lingkungan. Jadi tidak masuk ke sini udaranya, dari turbin gas juga tidak dibuang ke lingkungan. Kedua, siklus turbin gas, siklus tertutup seringkali menyampaikan atau menggunakan ya intercooler dan reheat combustor. Jadi ada heat supply, ini heat rejection atau pendinginnya untuk mengurangi panas. Karena panasnya kan terjadi secara tertutup ya. Jadi ada proses pembakaran di bagian ini kan, sehingga perlu ditambahkan pendingin supaya bisa memberikan ketahanan terhadap turbin. Jadi turbin tersebut tidak mudah rusak ya, karena temperaturnya kalau misalnya terlalu tinggi juga kan menyebabkan turbinnya bisa menjadi berubah bentuknya atau berubah menjadi tidak padat lagi karena terlalu panas, bisa ada lelehan atau bahkan bisa mencair. Nah, inilah yang ditambahkan, menambahkan intercooler dan reheat combustor. Jadi memanaskan ulang pada saat proses pembakaran. Ya, intercooler digunakan untuk meningkatkan fluida kerja setelah dikompresi, dan reheat combustor ini digunakan untuk memanaskan fluida kerja setelah diekspansi di sini, di tahap pertama turbin. Jadi pada saat proses pembakaran di bagian ini combustion chamber. Nah, di sini ya. Ini ketika dia mau masuk ke turbin, memanaskan fluida kerja setelah dia masuk di sini, diekspansi di tahap pertama. Ekspansi itu ya pengembangan volume pada tahap pertama turbin tersebut. Jadi ini kalau ini adalah bagian dari turbin ya, di bagian sini mulai terjadinya reheat combustor. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan untuk siklus turbin gas tersebut? Untuk siklus tertutup ya. Ada yang mau tanyakan? Suaranya jelas terdengar ya. Ya, Pak. Ada, Pak. Nah, lalu yang selanjutnya jenis turbin gas. Yang kedua ada terbuka, yang membedakan kalau yang tertutup tadi ini masuk ke sini. Kalau terbuka ya sudah disalurkan udara pembuangannya itu langsung ke lingkungan. Jadi langsung disalurkan di lingkungan. Turbin gas siklus terbuka banyak digunakan dalam berbagai penggunaan, diaplikasikan untuk pembangkit listrik, ada propulsi pesawat, dan pompa industri ya. Ini
bisa digunakan. Populernya karena desainnya yang mudah dan relatif, sehingga ini lebih populer ya, atau maksudnya lebih banyak mudah dipergunakan untuk melakukan konversi energi. Nah, ini dihubungkan ke generator. Generator itu ya nanti di bagian akhirnya menghasilkan energi listrik. Turbin gas siklus terbuka juga menghasilkan emisi. Ini emisinya ya, emisinya itu ya polusinya, polusi dari hasil pembakaran mengeluarkan oksida nitrogen, kemudian CO, karbon monoksida. Ini juga dikeluarkan oleh turbin gas tersebut ya pada saat siklus terbuka. Ya, nah secara bagian atau komponen yang paling umum atau utama dari turbin gas ini yang paling penting ada kompresor. Yang pertama itu ada kompresor. Kompresor ini berfungsi untuk mengkompresi udara yang masuk ke dalam eh, sistem turbin tersebut sebelum disalurkan ke turbin gas. Jadi dikompresi dulu supaya udaranya memiliki kenaikan tekanan, lalu ditingkatkan tekanan tersebut dengan menggunakan proses pembakaran. Dari proses pembakaran ini tekanan mengalami peningkatan, temperatur naik, baru disalurkan ke turbin gas. Nah, itulah fungsi dari kompresor. Untuk jenis kompresornya ada kompresor yang dipergunakan tipe aksial, ada juga yang menggunakannya itu bentuknya sentrifugal. Kalau secara aksial berarti ya aliran udaranya itu mengalir secara aksis, secara satu bidang ya, arah bidang X atau bidang Y. Sedangkan kalau sentrifugal seperti ini, masuknya arah bidang X, tetapi keluarnya di bidang Y. Jadi tegak lurus itu adalah sentrifugal. Lalu yang selanjutnya ada combustion chamber. Combustion chamber, ruang bakar, merupakan tempat yang fungsinya untuk proses pembakaran. Bahan bakar dicampur dengan oksigen, karena tanpa oksigen O2 tidak bisa terjadi proses pembakaran. Bahan bakar yang dipergunakan adalah gas alam, aftur, hidrogen ya, atau hidrogen ini menjadi bahan untuk pembakaran. Nah, ada kompresor, ruang bakar, turbin, dan yang selanjutnya nozzle. Nozzle ini ya fungsinya sebagai eh, saluran yang mampu merubah nilai kecepatan fluidanya menjadi lebih tinggi. Jadi nozzle adalah saluran yang digunakan untuk mengarahkan gas buang keluar. Hasil proses pembakaran itu disalurkan melalui nozzle untuk dibuang keluar dari turbin. Nozzle membantu meningkatkan kecepatan gas buang dan menghasilkan daya dorong tambahan. Jadi pada saat turbin gas ini berfungsi sebagai propulsi ya, propulsi itu ya
sebagai pendorong, maka bisa membantu untuk meningkatkan daya dorong tambahan. Ya, oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan dari komponen turbin gas. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup ya di malam hari ini. Yang sudah kita bahas tadi ada siklus ideal antara siklus Brighton dengan siklus aktual untuk gas turbin, bagaimana proses melakukan pengkonversian energi.